Saya adalah dosen Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah animasi, komputer aplikasi, dan manajemen desain. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah saya manajemen desain di prodi Desain Komunikasi Visual. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, merupakan mata kuliah wajib di prodi Desain Komunikasi Visual di semester 8. Mata kuliah manajemen desain sendiri adalah merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mahasiswa dalam bagaimana mengelola berbagai hal berkenan dengan dunia desain komunikasi visual, baik berupa teori maupun praktek melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta aplikasinya, seperti mengelola kekaryaan mulai dari praproduksi sampai postproduksi, memahami dan menjelaskan mengenai bagaimana merancang sebuah bisnis plan yang berfungsi untuk merancang konsep sebuah proposal kerjasama dengan pihak investor maupun merancang sebuah startup bisnis mandiri. Diharapkan lulusannya menjadi seorang desainer komunikasi visual yang mampu melaksanakan pengelolaan dalam aspek konsep, aspek waktu, dan aspek sumber daya, sehingga keluaran yang dihasilkan memiliki kualitas unggul dan mampu bersaing di bidang industri. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat 1. Mampu memahami dengan baik teori tentang manajemen desain dan mempraktekannya di bidang desain komunikasi visual. 2. Mampu memahami teori dan mampu merancang bisnis plan yang unggul dan kompetitif. Metode pembelajaran yang saya lakukan menggunakan konsep DIA, di mana itu adalah artinya yang pertama, D pertama itu adalah delivery, I itu adalah interaction, dan E-nya atau A-nya itu adalah assessment. Ya, di ranah delivery, metode yang sering saya lakukan adalah melakukan ceramah interaktif, contextual instruction berdasarkan pengalaman saya, mahasiswa, dan fenomena terkini. Ya, lalu diskusi dan project based learning. Karena output dari pembelajaran adalah membuat sebuah bisnis proposal. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana di minggu 8 akan dilakukan UTS dan di minggu 16 akan dilakukan UAS. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Pengantar manajemen desain, 2. Definisi manajemen desain, 3. 10 fungsi manajemen, 4. Marketing mix atau bauran pemasaran, 5. Manajemen sumber daya manusia, 6. Manajemen organisasi, 7. Manajemen waktu, 8. Perancangan bisnis plan nomor 1, aspek keseluruhan, ke-9. Perancangan bisnis plan 2, aspek pemasaran, ke-10. Perancangan bisnis plan 3, strategi pemasaran, 11. Perancangan bisnis plan 4, aspek produksi, dan 12. Perancangan bisnis plan 4, aspek keuangan. Untuk materi pembelajaran, mahasiswa dapat diakses melalui LMS Unicom, juga YouTube milik saya sendiri. Ya. Nah, kalian bisa langsung cek aja di sana. Ya. Di ranah interaktif, saya melakukan 1. Diskusi, 2. Tanya jawab, dan apabila diperlukan, mahasiswa dapat bertanya melalui aplikasi chat, baik itu WhatsApp, Line, ya, atau aplikasi yang lainnya. Ya. Di ranah asesmen, saya melakukan penilaian dengan bobot 10% untuk kehadiran, 20% tugas, dan 30% UTS, 40% UAS. Ya. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan saat saya melakukan perkuliahan di mata kuliah manajemen desain. Ya, silakan. Manajemen organisasi. Apa artinya manajemen organisasi? Manajemen apa kemarin? Manajemen adalah mengatur, mengontrol.
cara mengatur atau mengelola ya sumber daya untuk sebuah tujuan. Dalam hal ini mengatur organisasi. Jadi mengelola atau mengatur organisasi. Organisasi itu apa sih? Sekumpulan. Sama kayak organ. Organ apa organ? Organ nih. Manusia punya organ ya. Organ artinya berapa? Apa? Anggota tubuh. Organ adalah bagian. Ya. Sasi itu berarti artinya itu dia harus saling berhubungan. Ya harus selaras. Organisation. Ya dari kata bagian-bagian yang terhubung sama kayak organ tubuh. Ya. Nah sekarang kalau di dalam manajemen organisasi, dalam hal ini organisasinya apa? Apa aja ya organisasi? Ya lembaga, misalnya apa organisasi lembaga? Hah? KPK bisa. Perusahaan organisasi bukan? Nah, ya udah gitu kampus organisasi bukan? Organisasi. Nah, udah gitu partai organisasi bukan? Berarti banyak ya organisasi ya. Nah, dalam hal ini organisasi itu adalah sebuah bagian-bagian yang banyak. Jadi bisa macam-macam, bisa partai, bisa perusahaan dan yang lain-lain. Di mana di dalam partai perusahaan itu kan terdapat bagian, benar nggak? Misalnya kalau di dalam perusahaan, di perusahaan desain ada bagian apa aja? Desain. Ya, kreatif director, ada desainernya, ada keuangannya nggak? Ada. Nah, ada apa lagi? Produser. Hah? Oke ya, tapi biasanya kalau di dalam desainer itu ya, kalau misalnya kita mengacu paling sederhana itu biasanya dibagi dalam 3 ya. Jadi ini biasanya kalau misalnya sebuah perusahaan yang benar ada 3. Pertama itu kalau di dalam ini ya perusahaan kreatif itu biasanya 3. Di sana ada manajemen, ada yang satunya lagi itu adalah desainer, ya, yang satunya lagi adalah programmer. Biasanya 3 itu. Kalau misalnya kamu pernah lihat, ada di sini ada yang suka nonton drakor? Ada. Pernah lihat gak Itaewon Class? Bukan itu Itaewon Class. Startup. Hah? Startup. Startup. Nah di sana dibagi ya, ada 3, benar gak? Ya di sana di startup itu ada 3 ya. Yang pertama adalah programmer, yang kedua adalah desainer, yang ketiga adalah manajemen. Yang bikin tampilan adalah, yang bikin produknya adalah Desainer. Programmer. Manajemen adalah bagian mengatur dan marketing. Itu adalah biasanya 3 yang paling utama. Tapi Pak, ada yang manajemen ini juga apa namanya? Ada yang HRD dan yang lain-lain. Oke, itu yang kayak gitu-gitu memang ada di setiap perusahaan. Tapi itu biasanya itu nanti kalau perusahaannya sudah besar dan sudah banyak. Kalau untuk memulai dia biasanya membutuhkan 3 elemen itu ya. Di startup itu kan ketahuan ya, ini ya. Sekarang kita masuk lagi. Nah ini manajemen tadi saya udah dijelasin ya, artinya mengelola sebuah sumber daya. Dalam hal ini adalah organisasi ya. Oke, sekarang organisasi udah saya jelasin ya. Asas-asas organisasi. Nah pertama, di dalam organisasi ada perumusan tujuan. Apa maksudnya perumusan tujuan? Kamu bikin sebuah perkumpulan harus menentukan tujuan enggak? Betul. Harus. Bisa nih kalau kamu kerja di ini di mana namanya? Kamu bikin misalnya sebuah biro desain. Nah, tujuannya untuk apa? Ada nggak tujuan? Kamu misalnya bikin nih perusahaan desain, bikin perusahaan animasi, ada tujuannya nggak? Ada. Apa tujuannya? Mencari uang. Untuk Oke ya, mencari uang. Selain uang, apa lagi? Ya, bikin animasi ya. Pasti dirumuskan dulu kan, setuju dulu. Oke, tujuan kita bikin animasi adalah, perusahaan animasi adalah kita bakal bikin animasi paling bagus se-Indonesia, di mana nanti animasi tersebut terkenal dan kita mendapatkan profit. Tujuan harus
bisa dipastikan semuanya. Ya, parpol juga dibikin parpol ada tujuannya nggak? Untuk memenangkan kader. Nah, sama semua organisasi itu pasti harus memiliki tujuan, makanya ada visi dan misi. Nah, itu. Ya, sebelum apa-apa kan pasti ada visi dan misi dulu. Setelah itu baru jalan. Asas spesialisasi apa nih? Asas spesialisasi maksudnya gimana? Iya, ya. Di dalam asas organisasi pasti asas spesialisasi maksudnya. Asas spesialisasi itu berarti di tiap bagian itu ada apa? Ada keahliannya masing-masing, kayak tadi yang saya sebutin. Ya, kalau di dalam 3 pilar startup itu ada manajemen, desain, dan programmer. Nah, kalau di dalam organisasi juga pasti ada spesialisasi. Ya, kalau itu yang untuk sederhananya ada HRD, ada apa lagi? Biasanya di dalam ini, di dalam perusahaan ada keuangan, benar nggak? Ada supervisor, tuh ada banyak ya. Nah, itu maksudnya asas spesialisasi. Jadi jangan sampai nanti perusahaannya itu desainer tapi disuruh handle ribu, artinya kayak ngaco. Makanya ada asas spesialisasi biar si organisasi itu dapat bekerja dengan baik ya. Misal nih paru-paru ya, kalau di dalam orang paru-paru tiba-tiba dipakai buat napas, mencerna makanan, ngaco ya. Nah, makanya harus ada yang namanya spesialisasi. Oke, hierarki wewenang. Ini apa hierarki wewenang? Hierarki apa artinya? hierarki, tingkatan. Iya, tingkatan hierarki itu ya, yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Wewenang maksudnya hak dan kewajiban. Jadi harus ada orang yang posisinya itu di atas sama di bawah. Misalnya nih, direktur posisinya di atas di bawah. Di atas. Udah gitu manajer posisinya di atas atau di bawah? Di Di atas. Oke, tapi di lebih atas mana? Direktur atau manajer? Direktur. Sekarang direktur punya wewenang ini enggak ke manajernya, misalnya itu nyuruh atau misalnya itu memperbaiki sebuah masalah atau nyuruh atau apa, punya enggak? Nah, ini juga harus. Kenapa harus ada hierarki wewenang? Karena kalau misalnya sebuah perusahaan nggak ada hierarki wewenang, artinya apa? Perusahaannya nanti ngaco, nggak ada yang ngatur. Ya, misalnya nih kamu bikin sebuah perusahaan, misalnya desain. Ya, saya dulu pernah punya bikin perusahaan desain ya sama teman saya, tapi masih amatir, masih bego gitu ya. Jadi gini, teman saya sama teman saya bertiga. Ya, kita itu bikin perusahaan 3, tapi dari 3 itu nggak ada yang mau jadi bos. Akhirnya berapa bulan itu kenapa? Karena pas ada duit, buat gua gitu. Ini punya gua, gua yang kerja jauh lebih banyak, lebih capek, jadinya ribut. Kalau ada bos, kan duitnya bisa diambil sama bos, dibagi sama yang finance. Tapi itu pentingnya hierarki. Kalau nggak ada hierarki orang ngaco gitu. Ya. Sekarang sistem di dalam perusahaan harus ada sistem aturan nggak? Harus. Kayak maksudnya buat apa? Harus ada aturan nggak di dalam perusahaan? Iya, harus ada aturan nggak? Harus ya. Kalau perusahaan nggak ada aturan nanti kacau. Misalnya contohnya aturan apa? Iya, masuk jam segini, pulang jam segini. Nah, itu adalah aturan yang paling dasar. Ya, belum lagi ada aturan yang lain-lain lagi. Misalnya kalau misalnya ketemu orang harus bagaimana misalnya melayani klien, itu semua harus dibikin aturan. Ya, kalau misalnya tidak dibikin aturan nanti jadi ngaco. Benar gak? Ya. Sekarang impersonalitas.
Nah, maksudnya apa impersonalitas? Ya, dari kata personal, Nah, personal apa? Pribadi. Diri sendiri. Diri im berarti artinya tidak. Nah, impersonalitas adalah menyampingkan keinginan diri sendiri demi kepentingan yang jauh lebih besar. Ya, misalnya nih ada klien datang ya ke perusahaan kamu, tapi kamu lebih mementingkan main Mobile Legend. Itu impersonalitasnya kacau kan? Mana yang harus didahulukan? Klien. Klien dulu, kepentingan dari si organisasi. Itu pasti gitu dulu ya. Kepala kadang-kadang kalau misalnya kamu udah kerja gitu ya, kan kadang-kadang walaupun di rumah banyak masalah, tetap harus Profesional. mengerjakan pekerjaan karena kamu sudah punya tanggung jawab di sana. Harus punya impersonalitas ya. Jadi organisasi itu harus punya impersonalitas. Nah, sekarang pengertian manajemen organisasi ya tuh. Jadi manajemen organisasi adalah kunci dari kesuksesan. Tanya ya, soalnya di dalam manajemen organisasi ini tiap-tiap orang ini harus punya andil ya agar si organisasinya berhasil. Oke, ini adalah fungsi dan tujuannya. Yang pertama, dalam melakukan manajemen organisasi harus ada planning. Apa planning? perencanaan, Merencanakan. Ya, harus direncanakan. Bisa kamu mau bikin perusahaan, direncanain nggak? rencanain, Apa aja misalnya? Planning. Hah? Iya, mulai dari mau bikin perusahaan apa, bener nggak? Dari perusahaan itu kan sama kamu dicek dulu nih, hati saya ini, bakat saya ini kira-kira itu maunya kemana, bener nggak? Misalnya nih, kamu kalau mau bikin usaha apa? Bar. Kamu kan desain, misalnya mau bikin usaha apa? Kalau desain studio animasi, SM, naon, apa? Kira-kira, apa? Fotografi, oke, wedding fotografi, boleh. Ya, kan balik lagi ya, pertama harus saya planning dulu. Oke, saya mau bikin misalnya perusahaannya bidangnya animasi. Kalau ini animasi ya, berarti kalau saya bikin animasi, yang harus saya siapkan itu apa aja? Komputer. Alat-alat dan yang lain-lain. Kira-kira saya harus cari pegawai nih. Pegawainya biasanya speknya kayak gimana? Ya, mulai dipikirin kan? Nah, jadi kayak gitu. Ya, itu planning. Lalu organizing itu apa? Dari tadi itu si bagian-bagian yang banyak itu, ya, itu bisa ya, tadi kan udah dipilih ya orangnya yang dibutuhkan. Mulai saya butuh sana animator, saya butuh di sana leader, saya butuh di sana apa lagi? Misalnya animasi renderer, saya butuh di sana yang ini yang bikin lighting. Tuh, disatuin di dalam sebuah perusahaan, diorganisir tuh biar bisa bekerja dengan baik. Ya, actuating. Ya. Nah, ini adalah dari fungsi kegiatannya. Ya, kegiatannya itu seperti apa dan yang lain-lain. Ya, jadi si perusahaan tersebut ya merealisasikan aktivitas-aktivitas itu. Misalnya, kalau misalnya nih si modeler yang bikin animasi modeling kan dia mengerjakan semuanya itu harus bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, harus bisa melaksanakan tugas-tugas yang baik. Setelah itu ada yang namanya controlling berarti artinya adalah pengawasan, ya, kontrol. Jadi kontrol berarti mengatur. Si orang-orang yang tadi itu yang bekerja itu diatur gak? Diatur. Ya, misalnya diatur kayak gimana? Dia mengatur kamu kerjanya seperti ini, ya, kamu itu harus seperti ini, kamu itu harus seperti ini, itu kan diatur, ya. Oke ya, jangan sampai misalnya ada yang tiba-tiba waktu kerja
mabur, belum kerjaan beres, kan harus dikontrol ya. Nah, lalu setelah itu evaluate. Apa evaluating? Evaluasi. Wasi. Evaluasi itu berarti apa? Membahas yang telah Mengevaluasi, jadi mengkoreksi kesalahan yang pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kira-kira mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Yang bagus dilanjutkan, yang tidak diperbaiki. Bagaimana? Videonya menarik bukan? Di dalam perkuliahan biasanya saya melakukan berbagai macam metode ya agar si kelas itu ramai. Biasanya saya suka hubung-hubungkan materi tersebut ya dengan kejadian yang sedang terjadi hari ini, atau biasanya juga saya suka hubungkan dengan pengalaman saya saat bekerja ya, dan juga saya suka hubungkan dengan yang mereka sukai seperti drama Korea atau anime yang ada di Jepang ya, sehingga perkuliahan bisa membuat menjadi lebih menarik ya. Semoga dapat memberikan gambaran di bidang pengajaran, dan maaf apabila ada beberapa masalah terkait teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.